Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa kafa wa nusalli ala nabiyyina al-mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'al huda. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu man la nabiyya ba'dah. Yang kita muliakan Ustaz Doni, Bapak dan Ibu alim ulama, cadik pandai, tokoh masyarakat, semoga kita semua dirahmati, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Niat saya tadi ingin jadi mustami', ingin jadi pendengar saja Bapak Ibu, tapi diberikan kesempatan untuk sedikit berbagi dengan Bapak Ibu ya. Saya mungkin tidak akan mengambil topik baru, saya akan melanjutkan saja pembahasan dari Ustaz Doni tadi, supaya apa yang kita dapatkan pagi ini cukup satu tema saja yang kita bawa pulang, sehingga bisa kita amalkan dengan sempurna. Bapak Ibu yang rahmati Allah, ada sebuah kisah yang diceritakan di dalam kitab Sifatus Safwah tentang imam salah seorang madhab yaitu Ahmad bin Hanbal. Kita tahu Imam Ahmad bin Hanbal ini ulama besar, imam madhab Hanbali. Hafalan hadisnya itu 1 juta ya. Itu luar biasa ya, Imam Ahmad bin Hanbal ini ulama besar. Cuma masalahnya di zaman itu belum ada Facebook, belum ada WA ya. Jadi orang hanya tahu dengan Imam Ahmad itu saja. Bagaimana mukanya, bentuknya orang belum tahu kan ya. Suatu ketika Imam Ahmad ini terfikir olehnya untuk pergi ke satu tempat. Pokoknya kepengen saja. Diajak timnya ini, tidak ada yang bisa, segala macam. Akhirnya nekat pergi sendiri. Karena pergi sendiri, nyasar, sampailah kemalaman entah di mana negeri ya. Akhirnya numpang di satu masjid ya. Kalau zaman dahulu masjid itu fungsinya banyak, salah satunya untuk tempat menginap musafir ya. Boleh nginap di dalam masjid. Tapi ketika datang ke sana, pengurus masjid tidak tahu kalau yang datang ini imam besar ya. Akhirnya tidak diizinkan untuk istirahat di masjid, diusir ini, keluar katanya. Masjid tidak bisa tempat tidur katanya. Keluar katanya. Didorong-dorong Imam Ahmad ini sampai ke halaman masjid. Begitu di luar, ada seorang bapak-bapak penjual roti, tukang buat roti. Kalau di Mesir namanya aish atau khubz. Apa kata bapak ini? Sudahlah Pak, di rumah saya sajalah nginap semalam ini katanya. Oke lah kalau begitu ya. Kemudian diizinkan menginap. Tapi ada yang menarik diperhatikan oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Bapak ini hebat ya. Begitu menggiling roti ya, mungkin Ustaz Doni tahu ya bagaimana cara membuat roti itu, digulung ya, kemudian diapakan ya, seperti orang membuat roti tamis itu, digulung, naburkan garam, naburkan tepung. Setiap gerakannya itu istighfar. Astagfirullah. Apa giling lagi, astagfirullah, astagfirullah. Imam Ahmad ini kagum gitu, kan nanya dia, Pak katanya, hebat betul ini amalan ya. Setiap gerakan istighfar, setiap gerakan istighfar. Itu sudah lama Bapak lakukan begini? Oh iya, sudah lama. Dan apa manfaat yang Bapak dapatkan? Kemudian dia berhenti, dia cerita kepada Imam Ahmad. Wahai tamuku katanya, selama saya mengamalkan istighfar ini, doa saya dikabulkan oleh Allah kecuali satu. Seluruh doa saya yang saya baca itu dikabulkan Allah semuanya, tapi ada satu yang belum. Imam Ahmad pun heran, kok ada pengecualian ya? Apa yang satu itu Pak? Kemudian yang jual roti ini dia bilang begini,
Jadi yang satu itu adalah saya berdoa kepada Allah supaya saya dipertemukan dengan imam madhab saya, Imam Ahmad bin Hanbal. Itu saja yang belum terjadi. Apa kata Imam Ahmad? Masya Allah, ternyata karena istighfarnya bapak inilah saya dikeluarkan dari Masjid Nabawi, kemudian berjalan tak tentu arah sampai ke sini, sampai diusir pengurus masjid, sampai terluntang lantung sampai ke sini. Itu karena istighfarnya bapak ini. Itu dahsyatnya istighfar itu Bapak Ibu yang rahmati Allah. Maka di dalam surat Nuh, silakan nanti dibaca surat Nuh ayat ke-9 dan 9, 10, 11, 12 dan seterusnya. Apa kata Nabi Nuh kepada Allah Subhanahu wa taala? Wa qul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Ya Allah, saya katakan kepada umat saya ini, istaghfaru rabbakum, minta ampunlah kalian kepada Tuhan kalian. Innahu kana ghaffara, sesungguhnya Tuhan kalian itu adalah Zat yang Maha Pengampun. Ya. Yursilis sama 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lahum anhara. Nanti Allah akan turunkan hujan, akan Allah suburkan tanaman, Allah akan berikan kalian anak-anak, Allah berikan kalian sungai. Jadi Bapak Ibu, di Basrah, ya kalau sekarang Irak, ya, Baghdad kalau sekarang, kalau dahulu namanya Basrah dan Kufah, ada ulama besar kita di sana yang terkenal sekali namanya Imam Hasan Al-Basri. Kalau zaman dahulu ini banyak orang namanya Hasan Basri. Jadi Imam Hasan Al-Basri itu siapa? Seorang ulama besar di Irak yang menjadi salah satu kiblat ilmu pengetahuan. Ternyata ulama besar itu Bapak Ibu, orang nanya macam-macam pertanyaannya, jawabannya satu saja. Ada yang nanya, "Syekh, saya datang dari jauh minta dikasih petunjuk. Di kampung saya itu kering, tidak turun hujan. Gimana caranya?" Ada lagi yang nanya, ya, "Syekh, saya sudah lama menikah, tidak juga dikaruniai anak." Ya, begitu ya. Kemudian yang satu lagi, "Syekh, saya sudah lama kerja, usaha segala macam, bangkrut terus, sampai sekarang miskin." Banyak pertanyaan begini Bapak Ibu ya. Jawabannya satu saja. Apa jawabannya? Ya akhi, astagfirullah, istighfar akhi. Ini apa lagi? Istighfar. Sehingga muridnya nanya, "Wahai Syekh, pertanyaannya kan banyak, jawabannya kok cuma satu?" Kan gitu ya. Ini nanya tentang irigasi, tentang bagaimana bumi yang tandus bisa jadi subur. Ya. Jawabannya apa? Istighfar. Ada dalam ayat yang kita bacakan tadi. Wa qul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara. Allah akan kirimkan hujan. Jadi bagaimana cara menurunkan hujan Bapak Ibu? Dengan amalan istighfar. Itu luar biasa. Ya. Kemudian yang satu lagi, ada orang yang miskin tadi, sudah lama usaha enggak juga membuahkan hasil. Apa solusinya? Istighfar. Wa yumdidukum bi amwalin. Allah akan kayakan kalian dengan harta. Jadi bagaimana cara mendapatkan harta Bapak Ibu? Istighfar. Wa banin, dengan anak. Jadi bagaimana caranya orang yang sudah lama tidak dikaruniai anak ini ya, supaya dikasih amalan Ustaz ya, supaya dia dikaruniai anak, bagaimana caranya? Istighfar. Dahsyat sekali Bapak Ibu ya. Satu amalan ini dahsyatnya luar biasa. Jadi Bapak Ibu, istighfar ini kita yang butuh, bukan Allah yang butuh Bapak Ibu ya. Dan guna istighfar ini bukan hanya untuk membersihkan kita dari dosa, tapi banyak seperti yang tadi, untuk memberikan harta, untuk diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala hujan, diberikan oleh Allah keturunan dan lain sebagainya. Banyak ya, tapi hadis yang juga dibacakan tadi ya, man lazimal istighfar yaj'al lahu min kulli dhiqin makhraja. Allah jadikan dari setiap kesempitannya ada kelapangan. Wa min kulli hammin faraja, dari setiap masalahnya ada jalan keluarnya. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib, Allah berikan rezeki dari arah yang tidak dia sangka-sangka. Makanya Nabi pun istighfar Bapak Ibu. Nabi kan tidak ada dosa Pak ya.
Kita sepakat seluruhnya, para ulama mengatakan Nabi itu bersih dari dosa. Kalau Nabi bersalah, itu salah Nabi itu tidak diberikan Allah dosa. Karena Nabi itu maksum, Allah ampuni seluruh dosa Nabi kalaupun ada. Tapi masalahnya kan tidak ada. Itu yang definisi maksum, bersih. Tapi kenapa Nabi masih istighfar? Tapi hadis yang dibacakan tadi, inni la astaghfirullah mi'ata marrah. Saya istighfar 100 kali dalam Sahih Muslim. Dalam Sahih Bukhari tadi disebutkan inni la atubu ilallahi wa astaghfirullah akthar min 70 marrah. Lebih dari 70 kali. Kenapa sebegitu banyaknya Nabi istighfar? Tadi manfaatnya tidak hanya membersihkan kita dari dosa, Bapak Ibu. Mulai hari ini mari kita amalkan. Minimal istighfar kita 100 kali. Ya. Kalau Nabi saja yang tidak berdosa istighfarnya 100 kali, nah, apa kata Ustaz Doni tadi? Apalagi kita yang sudah berkubang dosa ini, siang malam berdosa. Pergi kita ke pasar ini, Bapak Ibu ya. Saya menginap di satu tempat. Jalan ke sana saja, kiri kanan orang jual miras, Bapak Ibu. Kalau di Payakumbuh ini sudah Masya Allah, kemana-mana kita lihat dosa hari ini. Ketemu wanita buka aurat hari ini, itu sudah otomatis berdosa itu. Ya, siapa yang mengatakan melihat wanita, aurat wanita kan dosa, Pak? Ya. Apa saja kita dengar hari ini di TV semuanya, Masya Allah, dosa aja isinya. Berkubang dosa kita hari ini. Maka amalkan satu amalan ini, Bapak Ibu, yang namanya istighfar. Istighfar. Ada saya ketemu di kereta perjalanan dari tempat tinggal saya ke rumah Ustaz Doni ya. Saya tinggal namanya di Mesir itu Tafahna. Ustaz Doni ini di kota besar dia di Kairo ya. Perjalanan itu saya lewati dengan kereta api lebih kurang ya sekitar 3 jam, 2 provinsi dari Kairo. Itu ada seorang bapak-bapak ya, bapak-bapak kerjanya istighfar. Dia pakai tasbih, Pak ya, pakai tasbih, istighfar, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Ngomong sedikit, kalau nggak ngomong istighfar, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Apa saja Bapak Ibu, luar biasa ya. Ini bapak luar biasa. Dan itu bukan 1-2 orang yang saya temukan begitu. Banyak orang yang seperti itu. Kalau amalan untuk anak muda ini Bapak Ibu murajaah, hafalan Quran kan begitu ya. Tapi amalan untuk bapak-bapak ibu-ibu ini ya, yang praktis, apa praktisnya? Istighfar. Istighfar. Ya. Semakin Allah bersihkan kita dari dosa-dosa ini Bapak Ibu, semakin mudahlah kita untuk menerima berkah hidayah Allah, rahmat Allah, kasih sayang Allah. Ya. Jadi hati kita ini ibarat gelas ya, atau mangkok ya. Jadi gelas itu kalau kotor gelas itu ya, kemana saja saya minta dituangkan minum, tidak ada orang yang mau, Pak. Atau piring saya ada kotorannya, taruhlah ada kotoran cicak segala macam ya. Saya minta kepada Bapak Ibu, Ustaz, ini tolong dong kasih nasi atau nasi goreng atau bubur atau apa gitu. Atau orang lain, Ustaz, ini piring Ustaz kotor. Bersihkan dulu Ustaz. Tidak ada yang mau menuangkan makanan ke atas piring ini atau gelas itu. Bersihkan dulu Ustaz ya. Kotor Ustaz. Kalaupun saya paksa dia, tidak mau dia. Tapi karena mungkin segan dengan saya, dikasih juga ke piring yang ada kotoran tadi, dikasih bubur misalnya. Kira-kira ada tidak yang mau makan Bapak Ibu? Tidak ada yang mau makan. Ada kotorannya, ada makanannya, tidak ada. Walaupun tidak kena, tapi satu piring tidak ada yang mau. Tidak ada yang mau. Saya suruhkan kepada Ustaz Daliman Ali misalnya, makan aja Ustaz, makan aja Ustaz. Saya paksa beliau. Akhirnya karena apa? Makan dia. Habis itu sakit perut. Sakit perut habis itu. Seperti itulah lebih kurang ya. Jadi kalau kita bertanya kepada Allah, kenapa doa tidak diistijabah? Tidak dikabulkan. Kenapa rahmat Allah tidak turun, berkah Allah tidak turun? Jawabannya adalah karena tempat penerima doa itu kotor. Allah itu mau kasih doa untuk kita ya.
kasih rahmat, kasih hidayah, kasih ilmu, kasih berkah, semuanya mau Allah turunkan sama kita. Masalahnya tempat penerimanya kotor. Itu masalah kita hari ini. Makanya berkah Allah itu tidak datang. Jadi gimana caranya? Bersihkan dulu pokoknya. Setelah bersih dia, insya Allah berkah Allah akan turun, Pak. Ini berkah rahmat Allah ngantri, Bapak Ibu. Ya, sudah ngantri mau masuk ke dalam diri kita. Masalahnya diri kita ini kotor, nah gitu. Bersihkan dulu. Ya. Makanya tazkiyah itu lebih diutamakan dari apapun. Ya. Bapak Ibu lihat kitab taharah, apapun kitab yang ditulis oleh ulama kita dalam bab fikih, ya, selalu dimulai dari kitab taharah. Apapun kitab fikihnya. Mau lihat kitab fikih Imam Syafi'i lihat bab taharah nomor 1. Ya, apapun kecuali kitab Imam Malik Al-Muwatta itu ini agak sedikit agak berbeda sedikit. Al-Muwatta itu dimulai dari bab mawaqitus shalah. Bab masuknya waktu salat. Nah, itu dulu. Nah, karena menurut Imam Malik taharah ini belum wajib kecuali setelah masuknya waktu salat. Nah, begitu analoginya, Pak. Ya. Dan setelah selesai dia jelaskan bagaimana cara mengetahui masuknya waktu salat, kembali dibahas oleh Imam Malik tentang bab taharah. Sedikit itu aja bedanya. Selebihnya silakan lihat mazhab apapun selalu dimulai dari bab taharah. Ya, padahal ulama ini kan tidak ada yang buat konsensus, kesepakatan segala macam. Kenapa dimulai dari bab taharah? Karena kaidahnya adalah apapun belum bisa kita lakukan kalau belum membersihkan diri. Ya. Bapak Ibu yang rahmati Allah, kalau bisa nanti silakan dilihat ada 4 ayat di dalam Al-Quran yang mirip-mirip. Ya, ada surat Al-Baqarah ayat 129. Kemudian surat Al-Jumu'ah ayat 2. Kemudian surat Al-Baqarah juga 151. Ya, itu surat-surat yang mirip. Ya. Kami menamakannya di pesantren itu kurikulum pendidikan Nabi. Ya, kurikulum pendidikan Nabi. Ya. Kalau Bapak Ibu ingin anaknya sukses luar biasa, ini kurikulum sudah diajarkan oleh Al-Quran, diterapkan oleh universitas-universitas tertua di dunia. Di Al-Azhar 1081 tahun usianya sampai hari ini. Termasuk salah satu universitas tertua di dunia tempat kami menuntut ilmu. Sampai hari ini tidak berubah kurikulumnya. Apa kurikulumnya? Mengacu kepada ayat ini. Ya. Bapak Ibu yang rahmati Allah, lihat nanti surah Al-Baqarah 129. Dimulai dengan doanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Setelah bangun Ka'bah, dia berdoa. Salah satu doanya itu di 129. Rabbana wab'ats fihim rasulan. Ya Allah, utus kepada mereka seorang rasul. Yatslu alaihim ayatika, yang akan membacakan kepada mereka ayat-ayat Engkau. Kemudian wa yu'allimukumul kitaba wal hikmah, yang akan mengajarkan kepada mereka kitab suci dan hikmah. Wa yuzakkihim, dan akan membersihkan mereka. Di sini membersihkan diri di urutan nomor 4. Ya. Innaka antas samiul alim. Tapi sama Allah diluruskan doa ini. Ada di dalam surah Al-Jumu'ah ayat 2, ada dalam surat Al-Baqarah juga ayat 151. Ayat 151 Allah mengatakan, kama arsalna fikum rasulan minkum yatslu alaikum ayatina wa yuzakkikum. Wahai Ibrahim, urutannya tidak begitu. Apa urutannya? Kama arsalna fikum rasulan minkum, sebagaimana diutus kepada mereka, kepada engkau, ya, seorang rasul dari kalangan engkau sendiri. Yatslu alaikum ayatina, dibacakan kepada mereka itu ayat-ayat kami. Wa yuzakkikum, dan membersihkan kalian. Jadi kebersihan ini nomor 2. Nomor 1 Quran, nomor 2 dibersihkan. Dibersihkan, ya. Kemudian yang ketiga, wa yu'allimukumul kitaba wal hikmah, dan diajarkan kitab suci kemudian hikmah.
Kemudian ditambah satu lagi bonus sama Allah, wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun, dan diajarkan kepada kalian ilmu yang belum kalian ketahui. Itu urutan pendidikan yang 5 ini, Pak. Pertama, baca Quran, ya. Yatslu alaikum ayatina, Quran dulu, Pak. Yang kedua, tazkiyah, pembersihan diri. Yang ketiga, wa yu'allimukumul kitab wal hikmah, diajarkan ilmu tentang kitab suci, wal hikmah, tentang hikmah. Baru selanjutnya yang ke-5, wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun, diajarkan ilmu yang belum diketahui. Kalau betul urutan ini, Pak, ya, insyaallah jadi orang hebat anak kita ini. Ya. Ini urutannya. Masalahnya kurikulum kita tidak ada semuanya ini, terutama tazkiyatun nafs, membersihkan diri. Padahal ini urutan nomor 2. Coba tanya, ya, kami diskusi tentang kurikulum Merdeka 2022 ini, Pak, yang baru ini, ya. Kurikulum ini sudah terlalu banyak gantinya, Pak, ya. Saya tanya ini, apakah ada tazkiyatun nafs dalam kurikulum kita? Ya. Dibersihkan dulu, ya. Coba Bapak Ibu tanya anak sekolah ini, ya, nak, kalian diajarkan tak tentang tazkiyatun nafs, membersihkan diri? Nah. Jadi Bapak Ibu, yang pertama Quran, yang kedua membersihkan diri, dibersihkan dari dosa, dibersihkan dari sifat-sifat yang buruk dan lain sebagainya. Sebahagian kalangan menyebutnya ini dengan al-adab atau al-akhlaq. Jadi diajarkan Quran, diajarkan adab. Adab nomor 2, Pak, ya. Adab, ya, membersihkan diri, ya. Jadi kalau ada orang-orang yang segala macam mau mulai belajar, dibersihkan dari sifat-sifat yang buruk, ya. Baru masuk ilmu. Al-adab qabla ta'lim, adab dulu, Pak, ya. Etika, ya. Itu dulu, baru diajarkan ilmu. Setelah ilmunya juga tidak sembarangan, ilmu dari Alkitab, dari Al-Quran. Kemudian hikmah. Hikmah ini yang tidak boleh tinggal, Bapak Ibu, ya. Apa itu hikmah? Bapak Ibu kalau baca Al-Quran, ya, itu Al-Quran itu ada pembukaan, ada isi, ada penutup, ya. Al-Quran bicara ayat tentang apa saja, ada ayat penutupnya, ya. Allah cerita tentang dosa misalkan, penutupnya apa? Innallaha ghafurur rahim misalkan. Itu penutupnya. Itu kalimat hikmah di situ. Ya. Hikmahnya apa? Atau kalau bahasa sekarang, pesan moralnya apa? Lihat, baca Quran mana saja Bapak Ibu, ya. Lihat Al-Quran ayat berapa saja selalu ditutup dengan kalimat hikmah. Itu tidak boleh tinggal itu, Bapak Ibu, ya. Ilmu harus diikuti dengan hikmah. Ada tidak seperti ini cara kita mengajarkan anak? Kami diskusi panjang, ya, tentang dengan para praktisi pendidikan soal ini. Bagaimana anak-anak kita mau berubah, ya. Nah, Bapak Ibu yang rahmati Allah, ini yang menjadi perhatian kita, bahwa sebelum orang itu mulai belajar, ya, pertama Quran, belum diajarkan yang lain, Pak, ya. Dibacakan ayat Al-Quran dulu, ya. Bacakan ayat Al-Quran dulu, ya. Belum boleh dia diisi dengan berbagai ilmu yang lain. Yang pertama masuk itu adalah kitabullah, ayat Al-Quran yang pertama masuk, Pak, ya. Jangan cari setum dulu yang diajarkan kepada anak-anak kita, Pak, ya. Nah, itu sudah ada penelitian sekarang. Ada salah satunya Bunda Ewi Risman mengatakan, ya, anak jangan diajarkan membaca, ya. Masa TK disuruh baca gitu, ya. Nanti anak-anak akan bosan sekolah. Tapi diajarkan Quran dulu, bacakan Quran sehingga dia hafal Quran, ya. Anak saya Bapak Ibu, ya, 6 tahun itu hafalan Qurannya juga sudah, ya, lebih kurang 5 juz lah. Bagaimana caranya? Dibacakan kepadanya Quran. Bahkan sejak usia kandungan sudah bisa dibacakan Al-Quran, Pak, ya. Belum lahir dia ke dunia, Pak, tapi sudah bisa dibacakan Al-Quran, ya, baik oleh ibunya, baik diputarkan murattal, ya. Tidak ada masalah, Bapak Ibu, ya. Dibacakan Al-Quran. Ini pendidikan nomor 1.
bacakan Al-Quran. Setelah besar dia sedikit diajarkan pembersihan diri, dibersihkan dari sifat-sifat yang buruk, dari perangai-perangai yang buruk. Namanya adab, namanya akhlak. Begitu dulu, attitude dulu ya. Nah, ini boleh, ini yang tidak boleh. Ini bagus begini, ini tidak boleh begini, tidak boleh dikatakan yang ini, tidak boleh yang seperti ini. Diajarkan begitu, Pak. Itu attitude dulu, Pak. Adakah yang seperti ini masuk dalam kurikulum kita? Kemudian baru ilmu dari Alkitab, kemudian hikmah, baru ilmu yang lain. Itu ibaratnya Bapak Ibu berlayar dari hulu ke hilir. Dari hulu ke hilir ya. Itu luar biasa cepat sekali itu, Pak ya. Sekali dayung melesat cepat ya. Hari ini anak-anak kita itu belajarnya dari hilir ke hulu, kalau saya bilang begitu, Pak. Diajarkan ilmu dunia ya, sudah fasih bahasa Inggris, tapi bahasa Al-Quran ngaji disuruh, itu banyak yang belum beres, Pak. Membedakan huruf shin, huruf sad misalkan, huruf alif, huruf ain, itu masih banyak yang belum bisa ya. Bapak Ibu yang rahmati Allah, ini ulama kita mengatakan orang yang belum bisa menyebut ain itu bahaya Bapak Ibu ya, salat kita ya. Contoh misalkan ya, baca surah Al-Fatihah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, pakai ain di situ. Bagaimana kalau diganti dengan alif? Alhamdulillahi Rabbil Alamin gitu. Alam itu artinya sakit. Segala puji bagi Allah. Kita ganti semesta alam ini dengan sakit. Kan kurang ajar itu, Pak. Allah dikatakan sakit kan gitu. Tapi mau bagaimana lagi? Dia nggak bisa menyebut ain. Nah, kalau di Jawa bukan ain, nga ya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin gitu. Nah, itu lebih parah lagi, Pak ya. Mohon maaf Bapak Ibu ya. Ini yang pertama dahulu yang harus masuk ke dalam diri kita ya. Masalahnya anak kita hari ini sudah hebat bahasa Inggris, fasih bahasa Inggris, Pak. Tapi disuruh bahasa Al-Quran, suruh ngaji, Pak, tidak bisa. Ini nomor satu dulu ya. Nomor satu harus dibenarkan satu-satu. Kemudian adab, ini luar biasa. Anak-anak kita inilah yang menjadi krisis hari ini Bapak Ibu ya. Lihatlah di mana-mana peradaban Islam Bapak Ibu, disitulah ditemukan akhlak yang paling mulia ya. Bapak Ibu yang rahmati Allah, saya tertarik dengan model mimbar ini. Di mana-mana masjid saya lihat di Riau ini Bapak Ibu, mimbarnya seperti ini. Memang seperti inilah mimbar Nabi. Saya cerita sedikit tentang mimbar ya. Mimbar Nabi itu ilustrasinya begini. Ada 3 anak tangga ya. Anak tangganya 3. Seperti ini juga 3 ya. Tapi Bapak Ibu lihat di Madinah atau di beberapa masjid hari ini, anak tangganya tidak lagi 3. Karena setelah Nabi meninggal, itu masjid mengadakan perluasan, orang sholat tambah rame, banyak orang sholat, sehingga anak tangga yang 3 ini dirasa terlalu rendah, tidak nampak sampai ke belakang. Maka pengurus masjid musyawarah, direnovasilah mimbar Nabi yang hari ini itu ya, menjadi 9 anak tangga. Silakan Bapak Ibu lihat ya. Ada 9 anak tangga. Anak tangga Nabi yang 3 ini diangkat ke atas, kemudian yang di bawah ditambah 6. Berarti totalnya 9. Nah, Bapak Ibu yang rahmati Allah, kalau sudah 9 anak tangga ini diharapkan sampai ke belakang nampak ya. Tapi masalahnya Bapak Ibu, silakan kalau Bapak Ibu jeli perhatikan ya. Khatib ketika menyampaikan khutbah tidak pernah naik sampai anak tangga ke-9. Dia sampai anak tangga ke-6, berhenti di situ dan menyampaikan khutbah dari anak tangga ke-6. Tidak pernah sampai ke atas. Maka ditanya oleh orang, "Wahai Syekh, kenapa tidak lanjut sampai ke atas?" Ya kan ditanya orang ya, apakah saya ini takut ketinggian atau bagaimana ya? Kenapa tidak lanjut saja sampai ke atas?
Kenapa sampai anak tangga ke-6 kok berhenti di situ? Ya. Apa jawab Syekh ini, jawab khatib ini Bapak Ibu? Tak berani saya lanjut ke atas. Kenapa? Yang 3 anak tangga lagi itu adalah anak tangganya Nabi. Tak level saya itu, Pak. Tak berani menginjak itu. Yang sedikit ini dinamakan akhlak. Itu yang namanya adab. Tak berani, Pak. Itu level gurunya. Bahkan untuk menginjak anak tangga yang diinjak gurunya tak berani, Pak. Apakah seperti ini pernah kita saksikan di anak-anak kita sekolah hari ini, Pak? Bapak Ibu yang rahmati Allah, kalau Bapak Ibu umrah ke Masjidil Haram, Masjid Nabawi, kan ada kursi tempat Syekh itu menyampaikan ta'lim. Ada kursi macam-macam, Pak, ya. Di sekitar sekeliling Masjidil Haram atau Masjid Nabawi itu ada kursi tempat orang ngaji di situ. Bapak Ibu yang rahmati Allah, itu yang duduk di kursi itu tidak sembarangan orang itu. Jangan coba-coba duduk di situ, ya. Saya pernah dapat kabar dari adik kelas saya yang kuliah di Masjid Nabawi, ada orang Indonesia coba-coba pula duduk di situ, Pak. Mungkin dia pengen merasakan juga, ya. Ditangkap polisi, Pak. Ditangkap polisi, Pak. Dipanggil sama polisi. Apa kata polisi? Kenapa kamu duduk di situ? Memangnya kamu syekh? Kami tidak ada yang berani duduk di situ. Kenapa kamu duduk di situ? Ditanya begitu, Pak. Itu lama diinterogasi begitu. Kenapa? Yang boleh duduk di situ cuma ulamanya saja. Itu yang dinamakan adab itu, Pak. Maka kalau kita datang sekarang itu kan kursi ditutup, diselimutin, Pak, ya, supaya orang yang tidak ngerti apa segala macam nggak duduk di situ. Itu khusus untuk ulama itu. Nah, ketinggian akhlak ini Bapak Ibu itu hanya didapati di kalangan orang-orang berilmu, orang-orang alim, ya, yang betul urutan pendidikan. Ya. Kalau kita hari ini Bapak Ibu biasa saja, ya, kita di sekolah mungkin, ya, jangankan tempat duduk guru, ya, apa perabot guru itu dimain-mainkan sama anak-anak. Bahkan gurunya sendiri dibully, Pak. Itu luar biasa kita hari ini. Jauh dari akhlak itu. Kenapa? Pertemuan pertama tidak bahas akhlak, Pak. Tidak bahas akhlak, tidak bahas attitude segala macam. Langsung ini penjelasan, ini segala macam ilmu, ya, langsung diberikan. Dan anak-anak kita hari ini Bapak Ibu tidak ngerti ilmu itu sumbernya dari mana, kan gitu. Kami di pesantren Bapak Ibu, ya, selalu mengajarkan, ya, ilmu dunia. Misalkan contoh paling jauh dari agama ini, misalkan matematika. Nah, itu kan pembahasannya tidak ada ayat Al-Quran sama sekali, Pak. Tapi tetap pertemuan pertama disampaikan, ya. Kenapa kita belajar matematika? Karena syariat kita butuh berhitung. Maka ulama besar kita diantaranya adalah Imam Al-Kharizmi menciptakan ilmu matematika. Kenapa? Syariat kita butuh yang namanya berhitung. Karena sholat ini Bapak Ibu itu dihitung dulu pakai rumus, baru ketemu dia waktu sholat subuh kita, waktu syuruk nanti, ya, itu misalkan jam 6:20. Dari mana datangnya jam 6:20 itu dihitung. Masuk Ramadan itu dihitung, namanya ilmu hisab, ya. Ada yang imkanur ru'yah, ada yang dengan hisab. Masuk Syawal nanti Idul Fitri, Idul Adha juga hisab, butuh menghitung. Orang mau bayar zakat dihitung. Orang meninggal kemudian ada warisan, bagaimana yang dapat siapa saja ahli warisnya dihitung, Pak. Maka diciptakanlah ilmu berhitung. Siapa yang buat? Namanya Imam Al-Kharizmi. Cuma orang barat tidak bisa menyebut kha. Kha itu tidak ada menurut orang-orang barat. Maka kha itu digantikan dengan G. Algoritm. Sampai di Indonesia diubah menjadi algoritma, ya. Tapi kalau orang barat nyebut algoritm. Asal katanya dari siapa itu algoritm itu? Al-Kharizmi, ulama besar kita, seorang syekh, seorang ulama, pakar ilmu, menciptakan matematika, menciptakan angka, Bapak Ibu.
Jadi kalau Bapak Ibu lebih lanjut perhatikan ya, angka itu tidak sembarang bikin oleh Al-Kharizmi, dibuat berdasarkan sudut, satu sudut. Nah, coba nanti dilihat Pak ya, dua sudut itu, tiga kan begitu, tiga sudut, empat sudut dan seterusnya. Dan diciptakan pula ya yang tanpa sudut, nol itu bulat, tidak ada sudut. Nah, atau sebagian lagi titik ya, titik itu tidak ada sudut di situ ya, diciptakan angka nol. Sebelum itu belum ada orang tahu yang namanya nol Pak. Siapa yang buat nol ini? Al-Kharizmi Pak, ulama besar kita ya. Dari mana dia tahu Bapak Ibu? Wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun. Allah ajarkan mereka ilmu yang belum diketahui. Bapak Ibu kalau lihat ilmuwan Islam zaman dahulu itu Bapak Ibu, ngeri kita Bapak Ibu ya. Ya. Ada ulama kita yang buat peta. Ya. Macam-macam Pak, ada yang buat peta ya. Itu peta dibuat di abad ketiga Hijriah. Abad ketiga, ulama besar kita sudah buat peta. Dibandingkan di abad yang ke-16, disandingkan peta mana yang paling akurat. Ternyata peta ulama kita zaman dahulu tidak kalah Bapak Ibu. Ada ulama kita buat teori kedokteran ya. Ibnu Sina itu Bapak Ibu ada kitabnya namanya Al-Jabbar wal Muqabalah. Al-Jabbar wal Muqabalah itu kitabnya Al-Kharizmi. Kalau kitabnya Ibnu Sina itu Al-Qanun fit Tibb, undang-undang ilmu kedokteran. Sekarang sudah dirilis orang Bapak Ibu, Al-Qanun fit Tibb ini, silahkan dibaca mukadimahnya. Apa kata Ibnu Sina Bapak Ibu dalam pengantar bukunya Al-Qanun fit Tibb? Dia katakan begini, saya itu berguru itu cuma 2, selebihnya saya tidak berguru, otodidak. Yang saya berguru itu cuma 2. Yang pertama ilmu tafsir, yang kedua ilmu fikih. Nah, kalau itu ya harus berguru Pak ya. Nah, ilmu tafsir, Quran, kemudian fikih. Selebihnya yang lain saya tidak berguru. Bayangkan kalau kita sampaikan hari ini di orang-orang kedokteran Bapak Ibu ya, kedokteran bisa dipelajari secara autodidak. Tersinggung orang Pak ya. Yang kuliah kedokteran itu 6 tahun hari ini bayar mahal, terus kita sampaikan belajar kedokteran autodidak bisa. Tersinggung mereka. Ternyata guru besar ilmu kedokteran itu belajarnya autodidak, Ibnu Sina. Sampai abad ke-16 masih menjadi kitab satu-satunya pegangan di ilmu kedokteran Pak. Belajar autodidak Bapak. Siapa yang mengajarkan? Allah ya. Nah, jadi luar biasa Bapak Ibu ya. Ilmu yang lain dikasih tahu sama Allah, tapi sesuaikan dulu urutannya. Apa saja ilmu dunia ini Bapak Ibu bisa pelajari dengan autodidak, kecuali Quran. Al-Quran tidak bisa, karena yatslu alaikum ayatina, dibacakan kepadanya ayat-ayat kami. Dibacakan. Kalau dibacakan tentu tidak bisa baca sendiri Pak, dibacakan ya. Sama dengan sholat berjamaah, mana bisa sholat berjamaah sendiri ya? Sholat sendiri namanya sholat sendiri Pak. Nah Bapak Ibu yang rahmati Allah, jadi kembali kita Bapak Ibu, inilah yang hari ini hilang di masyarakat kita, di generasi kita. Ada satu pondasi besar di dalam pendidikan, namanya pembersihan diri. Namanya ya membersihkan diri, dibersihkan dari dosa, dibersihkan dari sifat-sifat yang tidak baik ya, dan takut kalau mengotori diri. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha, itu disebutkan ya. Memang sifat orang beriman itu Bapak Ibu, malas dia, benci dia kalau akan mengotori sesuatu yang sudah susah payah dibersihkan. Kita sudah cuci mobil ya, bersih kinclong ya, susah payah kita cuci mobilnya,
Setelah itu tentu malas kita bawa off-road jalan bertanah ini, Pak. Malas, ya. Karena baru saja dibersihkan. Nah, jadi begitu, Pak. Jadi ketika sudah dibersihkan, orang yang lazimkan istighfar, Allah cabut kenikmatan maksiat pada dirinya. Biasanya suka sekali melihat yang haram, sekarang Allah cabut, tak nikmat lagi melihat yang haram itu, Pak. Biasanya nikmat menggunjingkan orang, sekarang Allah cabut, tak terasa lagi nikmatnya. Nah, begitu, Pak. Takut kalau bikin dosa gitu. Nah, begitu, Pak. Terakhir ada sebuah kisah, Pak. Saya tutup dengan sebuah kisah, Pak, ya. Ada orang sukses, ini profil sukses dunia akhirat lah ini. Namanya Anas bin Malik, sahabat Nabi. Ya, dahulu pembantu Nabi, tapi tidak digaji, digajinya hanya dengan doa. Hari ini mana ada orang mau digaji dengan doa, Pak, ya. Didoakan oleh Nabi 4. Yang pertama didoakan panjang umur. Ini sahabat Nabi terakhir kali meninggal, Anas bin Malik, usianya 101 tahun. Yang kedua didoakan oleh Nabi kekayaan, kekuasaan. Bapak Ibu kalau pergi ke Yaman, itu keturunannya semua di situ. 100 orang keturunannya. Ya. Anak cucu 100 orang, Pak. Ya, itu luar biasa itu, ya. Cucu, anak ini kan kebanggaan. Saya kalau ketemu sama teman, nanyanya apa? Lah barang anggota. Nah, sudah berapa anak, kan begitu, Pak. Kebanggaan, Pak, ya. Anas bin Malik 100 orang. Kekayaan juga begitu, kayanya luar biasa. Dia punya istana sendiri, pembantunya juga 100 orang, Pak. Khusus untuk melayani dia sendiri aja. Nah, itu tidak ada orang di Pekanbaru sekaya itu, saya rasa, Bapak Ibu, ya. Satu negara itu milik dia itu. Kemudian kekayaan, kekuasaan, kemudian didoakan oleh Nabi banyak keturunan. Kemudian didoakan terakhir oleh Nabi masuk surga. 4 doa. Saya rasa ini profil orang sukses luar biasa dunia akhirat, ya. Kaya raya iya, segala macam semuanya dia miliki. Bapak Ibu yang rahmati Allah, ketika kita melihat biografi dari Anas bin Malik ini lebih detail, ternyata dia punya satu ketakutan, Bapak Ibu. Dia fobia dengan satu kata, ya. Kata itu adalah tustar, ya. Anas bin Malik, ya, kalau mendengar kata tustar ini, itu bisa dia sampai menangis, bisa sampai pingsan, Pak. Saking takutnya dengan tustar ini. Maka kita kaji lebih jauh, ya. Apa itu tustar? Nanti Bapak Ibu silakan juga dicari apa tustar itu. Ternyata tustar itu nama satu daerah perbatasan antara Iran, ya, kalau sekarang Iran, kalau dahulu Persia, ya. Iran, Irak, nah, kalau ke bawahnya itu sudah Suriah. Itu perbatasan di sana lah lebih kurang. Silakan dicari di map, ya. Ada satu daerah di sana namanya Tustar. Kalau masuk lagi, masuk Shiraz, itu sudah Iran. Nah, Bapak Ibu yang rahmati Allah, ternyata di tempat itu pernah terjadi perang yang sangat dahsyat. Dan Anas bin Malik ikut di dalam perang itu. Namun yang dia takutkan bukan perangnya. Perang itu, Bapak Ibu, berlangsung sangat lama, sangat panjang. Sehingga perang itu baru selesai setelah masuk waktu duha. Sepanjang malam itu perang, ya. Pasukan kaum muslimin itu lebih kurang ya 150.000 lah, melawan 450.000. Jauh beratus-ratus ribu lebih banyak dari kita. Itu disampaikan oleh pakar sejarah, ka'anna as-sayfa fi 'unukihim, seakan-akan pedang itu berbaris di leher mereka. Saking banyaknya musuh, saking sibuknya. Sehingga Bapak Ibu pas waktu subuh masuk tidak sempat sholat. Bagaimana mau sholat, Pak? Kalau sholat mati, Pak. Boleh nggak yang begini, Ustaz? Ibu, bagaimana lagi? Sebenarnya waktu perang itu Bapak Ibu kan bagi-bagi shift, ya. Itu dijelaskan dalam surah Al-Maidah ada itu, ya. Sebahagian sholat, yang sebahagian yang lain, ya,
ta'ti ta'ifatun ukhra lam yusallu falyusallu ma'akan begitu ya. Wal ya'khudhu aslihatakum, salat sambil pegang senjata kan. Nah, Bapak Ibu rahmati Allah, waktu itu tidak ada yang sempat sholat. Tidak ada yang sempat sholat. Jadi gimana? Terpaksa perang terus dilanjutkan dan baru selesai ketika waktu duha. Para ahli sejarah menyebutkan inilah perang besar, menang, tapi menangnya tidak disambut dengan senyum. Tidak ada yang senang ketika menang itu. Kenapa? Salat subuh lewat, Pak. Bukan karena yang lain, Pak. Karena jihad. Begitu selesai perang langsung sholat. Maka para sahabat yang lain sedih. Kenapa? Terlambat sholat. Satu kali itulah Anas bin Malik ini terlambat sholat, Bapak Ibu, dan menjadi ketakutannya seumur hidup kalau itu nanti dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini jauh dari kita, Pak ya. Kita ini berapa kali terlambat subuh di aduh, Masya Allah. Dan tidak takut pun kita, Pak. Tidak ada, kita takut, santai aja, Pak. Itu Anas bin Malik satu kali itu terlambat sholat, Bapak Ibu. Terlambat sholat subuh kali, sudah kesiangan, Pak. Dan itu pun karena jihad. Jadi ketakutannya seumur hidup. Itu profil orang sukses luar biasa itu. Jadi kalau mau anak-anak kita sukses itu, Bapak Ibu, Masya Allah ya, ada enggak kita disiplin persoalan ini? Ya. Jadi begitu sifat orang beriman itu, takut kalau bikin dosa, Pak. Begitu betul. Kalau ada sempat bikin dosa, itu takutnya luar biasa. Minta ampun terus kepada Allah. Ingatlah itu terus kepada Allah. Istighfar terus, ya Allah, ampun ya Allah. Di sepertiga malam terakhir menjelang subuh itu, Bapak Ibu, itu disebutkan wabil asharihum yastaghfirun. Di waktu sahur mereka yastaghfirun, meminta ampun kepada Allah. Teringat dosa itu, Pak. Ini ketika orang sudah tidur, orang sudah sibuk, dia bangun ya. Dia malu kepada Allah Subhanahu wa taala, dikadukan, ya Allah, kemarin sempat begini, ya Allah, ampuni ya Allah ya. Ampuni yang seperti ini ya. Seperti itu dia, Pak. Setiap menjelang subuh begitu terus ya, minta ampun terus kepada Allah supaya Allah berkenan mengampuni ya. Sekarang teringat itu, minta ampun lagi, minta ampun terus. Seperti itu orang beriman. Insya Allah jika masuk yang seperti ini, Bapak Ibu, maka insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Begitu mungkin Bapak Ibu, lebih kurang pengajian kita. Jadi waktu syuruk saya rasa sudah masuk 6.21 sekarang. Sudah korupsi pula 1 menit ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.